Sudah beberapa kali kita mendengar kabar yang sama. BMKG kembali mengingatkan tentang ancaman gempa megatrust di Indonesia. Bagi sebagian orang, kabar ini terdengar menakutkan. Tidak sedikit yang mulai bertanya-tanya, apakah gempa besar akan segera terjadi? Apakah Indonesia benar-benar sedang dalam bahaya? Ada pula yang menganggap semua ini hanyalah isu yang dibesar-besarkan. Tapi, bagaimana jika selama ini kita justru salah memahami arti megatrust? Banyak orang mengira megatrust adalah nama sebuah gempa besar, padahal bukan itu maksudnya. Ada juga yang percaya bahwa ketika BMKG mengeluarkan peringatan, berarti gempa besar tinggal menunggu hitungan hari. Benarkah seperti itu? Untuk memahami jawabannya, kita hanya perlu memahami bagaimana bumi tempat kita berpijak sebenarnya bekerja. Karena jauh di bawah laut yang terlihat tenang, ada sebuah proses alam yang sudah berlangsung selama jutaan tahun. Proses yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa mengubah kehidupan jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Lalu apa sebenarnya megatrust itu dan mengapa Indonesia begitu sering dikaitkan dengan ancaman ini? Inilah kisah yang akan kita pelajari bersama. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan megatrust. Banyak orang mengira megatrust adalah nama sebuah gempa besar. Padahal megatrust bukanlah nama gempa, melainkan nama sebuah zona atau wilayah di bawah permukaan bumi yang mampu menghasilkan gempa. Gempa berkekuatan sangat besar. Gempa yang berasal dari zona megatrust bisa mencapai 8 magnitudo hingga di atas 9 magnitudo. Besarnya bukan lagi sekedar membuat bangunan runtuh, tetapi mampu mengubah bentuk dasar laut, memicu tsunami, dan dampaknya bisa dirasakan hingga ratusan kilometer dari pusat gempa. Itulah sebabnya para ilmuwan memberi perhatian khusus pada zona megatrust. Lalu bagaimana zona itu bisa terbentuk? Untuk memahaminya, kita perlu mengenal sedikit tentang permukaan bumi. Permukaan bumi yang kita pijak ternyata tidak terdiri dari satu lapisan batu yang utuh. Bumi tersusun dari lempengan-lempengan batu raksasa yang terus bergerak. Para ilmuwan menyebutnya sebagai lempeng tektonik. Kalau istilah ini terdengar rumit, bayangkan saja seperti kepingan puzzle berukuran sangat besar yang saling berdampingan. Semua kepingan ini terus bergerak walaupun hanya beberapa sentimeter setiap tahun. Tetapi karena ukuran lempeng ini sangat besar, pergerakan beberapa sentimeter saja pasti menghasilkan tekanan yang sangat besar ke atas permukaan. Di beberapa tempat, dua lempeng bergerak saling menjauh, sedangkan di tempat lain, keduanya saling bertemu dan bergesekan. Namun ada juga wilayah di mana satu lempeng perlahan masuk ke bawah lempeng lainnya. Proses inilah yang menjadi awal terbentuknya zona megatrust. Bayangkan dua papan kayu yang saling didorong. Selama keduanya masih terkunci, tekanan akan terus bertambah. Semakin lama didorong, tekanannya semakin besar. Ketika salah satu papan akhirnya bergeser, gerakannya terjadi secara tiba-tiba. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi di bawah permukaan bumi. Bedanya, yang saling menekan bukan papan kayu, melainkan lempengan batu yang panjangnya bisa mencapai ribuan kilometer. Tekanan itu tidak terkumpul selama sehari atau setahun. Dalam banyak kasus, prosesnya berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Selama tekanan itu masih mampu ditahan, kita tidak akan merasakan apapun. Namun, ketika kekuatan batuan sudah tidak sanggup lagi menahannya, seluruh energi yang tersimpan akan dilepaskan dalam waktu yang sangat singkat. Pelepasan energi inilah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Jika pergeseran tersebut terjadi di daratan, dampaknya adalah guncangan yang merusak bangunan. Tetapi jika terjadi di dasar laut, dampaknya bisa lebih besar lagi. Pergeseran dasar laut dapat mengangkat atau menurunkan permukaan laut secara tiba-tiba. Air laut yang berada di atasnya ikut terdorong dan membentuk gelombang yang bergerak ke segala arah. Gelombang inilah yang kita kenal sebagai tsunami. Karena itulah, tidak semua gempa bisa memicu tsunami. Tsunami hanya dapat terjadi jika memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah adanya perubahan pada dasar laut akibat gempa yang cukup besar.
Lalu mengapa Indonesia selalu dikaitkan dengan ancaman megatrust? Apakah negara kita memang berada di lokasi yang berbeda dibandingkan negara lain? Jawabannya akan kita bahas pada bagian berikutnya. Setelah memahami apa itu megatrust, muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa Indonesia selalu dikaitkan dengan ancaman ini? Apakah negara lain juga memilikinya? Jawabannya iya. Zona megatrust tidak hanya ada di Indonesia, melainkan ada juga di Jepang, Chili, Meksiko, Amerika Serikat bagian Alaska, hingga Selandia Baru. Lalu mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering dibahas? Jawabannya karena letak geografis Indonesia. Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik terbesar di dunia. Di sebelah selatan terdapat lempeng Indo-Australia yang terus bergerak ke arah utara, sementara di atasnya terdapat lempeng Eurasia. Di wilayah timur, pengaruh lempeng Pasifik juga ikut membentuk kondisi geologi Indonesia. Ketika lempeng Indo-Australia bergerak ke utara, lempeng ini tidak berhenti di tepi Indonesia. Sebaliknya, lempeng tersebut perlahan menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini berlangsung sangat lambat, hanya sekitar beberapa sentimeter setiap tahun. Mungkin terlihat sepele, namun karena terus berlangsung tanpa henti selama ratusan tahun, tekanan yang terkumpul menjadi sangat besar. Disinilah terbentuk zona megatrust. Karena Indonesia memiliki garis pertemuan lempeng yang sangat panjang, negara kita juga memiliki banyak zona megatrust. Para ahli membagi zona tersebut menjadi beberapa segmen. Artinya, tidak seluruh wilayah akan bergerak secara bersamaan. Setiap segmen memiliki karakteristik dan riwayat gempanya masing-masing. Ada segmen yang sudah melepaskan energinya melalui gempa besar. Ada pula yang sudah lama tidak mengalami gempa besar sehingga masih terus dipantau oleh para ilmuwan. Inilah alasan mengapa BMKG dan para ahli terus melakukan pemantauan. Bukan karena mereka tahu kapan gempa akan terjadi, tetapi karena mereka mengetahui bahwa sumber gempanya memang sudah ada. Perlu dipahami bahwa keberadaan zona megatrust bukan berarti gempa besar akan terjadi dalam waktu dekat. Karena hingga hari ini belum ada teknologi yang mampu menentukan waktu atau lokasi pasti kapan gempa besar akan terjadi. Lalu bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa lempeng bumi terus bergerak, padahal semua proses itu terjadi jauh di bawah permukaan tanah? Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana teknologi modern membantu para peneliti memantau pergerakan bumi yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Seismograf berfungsi mendeteksi setiap getaran yang terjadi di dalam bumi. Ketika gempa terjadi, alat ini akan merekam waktu terjadinya gempa, lokasi pusat gempa, kedalaman, hingga kekuatannya. Semakin banyak seismograf yang tersebar di berbagai daerah, semakin akurat pula data yang dikumpulkan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah permukaan bumi. Selain itu, para ilmuwan juga menggunakan teknologi lain seperti GNSS atau Sistem Satelit Navigasi Global. Teknologi ini bekerja dengan mengukur posisi suatu titik di permukaan bumi secara teliti menggunakan satelit. Para ilmuwan dapat melihat bahwa beberapa wilayah di Indonesia memang terus bergeser, meskipun hanya beberapa sentimeter setiap tahunnya. Selain menggunakan peralatan modern, para peneliti juga mempelajari jejak bencana yang pernah terjadi di masa lalu. Mereka meneliti lapisan tanah, endapan pasir yang terbawa tsunami, patahan batuan, hingga catatan sejarah. Semua informasi itu kemudian digabungkan untuk memahami bagaimana sebuah gempa besar pernah terjadi, seberapa luas dampaknya dan wilayah mana saja yang memiliki potensi mengalami kejadian serupa. Dari sinilah para ilmuwan dapat memetakan zona-zona megatrust yang ada di Indonesia.
Namun penting untuk dipahami bahwa memantau bukan berarti bisa memprediksi. Lalu, apakah semua penjelasan ini hanya sebuah teori? Ternyata tidak. Dalam sejarah, zona megatrust telah beberapa kali melepaskan energinya dan memicu bencana yang mengubah kehidupan jutaan orang. Salah satu peristiwa itu bahkan terjadi di Indonesia dan hingga kini masih dikenang sebagai salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Salah satu peristiwa yang paling dahsyat terjadi pada pagi hari 26 Desember 2004. Saat itu, sebagian besar masyarakat Aceh sedang menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, bumi tiba-tiba berguncang sangat kuat. Para ilmuwan kemudian mencatat kekuatannya mencapai 9,3 magnitudo, menjadikannya salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat oleh alat modern. Pusat gempa berada di dasar laut, tepatnya di lepas pantai barat Pulau Sumatera. Gempa tersebut terjadi karena zona megatrust di wilayah itu akhirnya melepaskan energi yang telah tersimpan selama ratusan tahun. Ketika dua lempeng yang saling mengunci itu bergeser secara tiba-tiba, dasar laut ikut terangkat di beberapa bagian. Perubahan bentuk dasar laut inilah yang mendorong jutaan ton air laut naik ke atas. Dorongan itu kemudian berubah menjadi gelombang tsunami yang bergerak ke segala arah dengan kecepatan yang bisa mencapai ratusan kilometer per jam saat masih berada di laut lepas. Dan dalam hitungan menit, gelombang besar menghantam wilayah pesisir Aceh. Bencana itu tidak hanya melanda Indonesia, tsunami juga mencapai Sri Lanka, India, Thailand, Maladewa, bahkan hingga pesisir timur Afrika. Ratusan ribu orang meninggal dunia dan puluhan ribu dinyatakan hilang. Jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal serta banyak wilayah pesisir berubah dalam waktu yang sangat singkat. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa gempa megatrust bukan hanya menghasilkan guncangan yang kuat, tetapi juga dapat memicu tsunami yang dampaknya jauh melampaui lokasi pusat gempa. Tragedi Aceh membuat dunia mengubah cara pandang terhadap sistem peringatan dini bencana. Banyak negara mulai memperkuat sistem peringatan dini tsunami. Indonesia membangun lebih banyak jaringan pemantauan gempa serta memperbaiki jalur evakuasi di setiap daerah. Megatrust bukanlah mitos dan juga bukan ancaman yang sengaja dibesar-besarkan. Zona ini memang ada dan serta menjadi bagian dari kondisi alam Indonesia. Hingga hari ini, belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan gempa besar akan terjadi. Karena itu, yang terpenting adalah memahami risikonya. Sejarah telah menunjukkan bahwa gempa megatrust pernah mengubah kehidupan jutaan orang dalam waktu hitungan menit. Dan sejarah juga mengajarkan bahwa pengetahuan serta kesiapsiagaan mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan.